datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silahkan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Sebelumnya gue mau merekomendasikan kue-kue buatan nyokap gue. Enak banget nih, jangan lupa diorder ya. Hai Gemini, kembali lagi di channel DME Tarot Indonesia. Welcome back dan terima kasih sudah mampir untuk menyimak reading ini. Kali ini kita bacakan untuk pasangannya Gemini. Ramalan untuk pasangan kalian di bulan Mei 2020. Untuk Gemini laki-laki dan perempuan, Sun, Moon, dan Rising. Cek juga Moon sign dan Rising sign reading kamu. Dan cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Pasangan kalian Gemini, apa yang dia pikirkan dan apa yang dia lakukan di bulan Mei 2020. Dan bagaimana hubungan kalian menurut dia. Juga apa yang dia rasakan dan juga guidance untuk hubungan kalian berdua. Gemini, happy birthday juga buat teman-teman Gemini yang berulang tahun di menjelang akhir Mei. Semoga sukses selalu dan semoga semua harapan kalian tercapai. Best wishes for you. Dan ya, semoga bulan Mei dan Juni ini akan menjadi bulan yang menyenangkan buat kamu ya. Apalagi udah menjelang Idul Fitri ya. Happy Idul Fitri juga buat semua teman-teman yang merayakannya. Oke, kartu pertama untuk Gemini, Four of Pentacles, High Priestess, Seven of Wands, Four of Wands, Eight of Cups, Ten of Cups, Ten of Swords, Seven of Pentacles, dan Six of Pentacles. Di bottom of the decknya adalah Five of Cups. Gemini, beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, juga it looks like almost semua zodiak ya, semua elemen, fire sign, water sign, earth sign, dan air sign. Ya, pasangan kamu atau siapapun yang kalian rasa resonate, untuk bulan Mei ini dia sepertinya lagi jenuh ya. Dia lagi kurang tertarik dengan love offering kamu. Dan juga bahkan sampai mungkin dia sedikit moving away dari kalian ya. Cuek, menghindar. Nggak SMS gitu ya, nggak SMS kamu. Karena memang dia lagi nggak memikirkan hal itu. Atau lagi jenuh bisa dibilang ya, lagi butuh waktu, butuh space. Bahkan dia menjaga jarak dari kamu. Buat kamu yang berdealing dengan seseorang yang udah menikah, dia menjaga jarak dari kamu karena dia nggak mau kamu untuk step boundaries, karena dia sudah memiliki komitmen atau status dengan orang lain misalnya.
Dan dalam hal ini dia seperti mencoba untuk moving away dari kamu. Dan sepertinya akan cuekin kamu ya. Karena dia lagi seperti memikirkan internal problem dia atau hubungan dia dengan orang lain. Kalau dia sudah seperti statusnya punya istri atau sudah punya pacar. Dan hubungan dengan kamu bagi dia seperti masih dalam progres ya. Masih butuh waktu untuk take it serius. Hati-hati buat kamu yang lagi ngegebet seseorang dan dia seperti nggak nanggepin kamu ya, atau tiba-tiba menghindar. Mungkin saja karena dia sudah memiliki hubungan dengan orang lain yang selama ini dia tutupi dari kamu. Could be. Buat teman-teman Gemini yang merasa ditinggalkan oleh seseorang, overallnya ini karena dia kecewa sama kamu. Kecewa berat kayaknya ya. Dan mungkin ada beberapa hal yang gagal, misalnya antara hubungan kamu dengan dia yang bikin dia kecewa. Juga empty promise, mungkin kamu ngejanjiin sesuatu dan gak pernah terjadi, probably. Itu juga hal-hal yang membuat dia itu lama-lama seperti losing hope gitu ya, atau udah putus harapan gitulah, gak berharap lagi atau give up. Dan di saat kamu minta dia kembali atau kamu SMS-in dia lagi, dia udah hampa gitu perasaannya sama kamu. Dan sekarang tinggal dia tuh seperti almost taking action untuk benar-benar cut off hubungan, atau masih ya asal masih status aja gitu kan. Just for status misalnya, jadian tapi nggak seperti jadian misalnya. Dan dia akan agresif juga di bulan Mei ini ya. Dia menentang sesuatu. Dia terutama kalau kalian seperti ingin ke arah menikah gitu ya, minta dilamar misalnya, dia akan say no, gue nggak bisa gitu kan. Ini juga berlaku kalau kalian nembak seseorang dan dia akan bilang, dia akan menolak, gue rasa. Oke. Sebabnya bisa aja karena dia ada kekecewaan sama kamu, atau dia ngerasa seperti belum bisa move on dari past relationship dia, atau dari seseorang yang pernah gagal hubungan sama dia ya, probably. Dan juga gue ngeliat di sini beberapa di antara mereka yang beriring dengan kamu Gemini, ini ada yang ngerasa seperti di backstab, dihianatin. Mungkin kamu hianatin dia sampai dia mau pergi dari kamu. Dia udah gak berharap lagi sama kamu karena merasa hubungan ini seperti gak ada imbal balik. Seperti dia yang selalu giving selama ini, dan mungkin dari kamu yang gak ada action atau gak ada imbal balik misalnya. Maybe kamu yang terlalu needy ke dia, atau bisa vice versa. But it looks like cinta yang bertepuk sebelah tangan ya. Ada seseorang yang sangat mengharapkan hubungan ini, tapi pasangannya enggak gitu ya, enggak mau lagi, atau udah nyerah. Sepertinya dia udah gak sanggup lagi untuk ngejalaninnya. It's too hurts, terlalu menyakitkan dan mengecewakan. So, coba pertimbangkan lagi kenapa dia moving away dari kamu. Pikirkan lagi.
Tapi bisa aja dia moving away dari kamu karena dia butuh space. Jadi dia for a while dia nolak kamu. Biasanya orang lagi kecewa itu agak pull away ya dari hubungan. Nggak mau dihubungin gitu kan ya, ataupun bahkan ngeblok. Ya. Dan gue lihat juga beberapa di antara kamu berdealing dengan seseorang yang lain, kayak in love triangle gitu ya, dimana entah kamu yang mengharapkan dia, tapi nggak cuma kamu punya saingan, masih ada orang lain yang mengharapkan dia. Dan di saat dia moving away dari kamu, dia memberikan waktunya, effort ke orang lain. Okay, this looks like that. Jadi that's why dia nggak gubris kamu. Oke, sekarang mau gue bukakan untuk Lenormand reading kamu, Gemini di bulan Mei 2020. Pasangannya Gemini, bagaimana dia, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan terhadap kamu dalam hubungan kalian di bulan Mei 2020. Kartu pertamanya The Book, ya, Coffin, Lover, The Moon, Anchor, The Star, The Man. Ini apa ya namanya ya? Sapu ya. Lalu ada Stair. Dan ini Bangau ya. Kalau kamu Gemini yang perempuan, laki-laki ini there could be really depressed ya. Laki-laki ini benar lagi dalam keadaan terpuruk mentally, mess up. Okay. Mess up. Dan dia ngerasa tersakiti banget sampai dia akhirnya harus menentukan keputusan atau menentukan pilihan antara memilih hubungan dengan kamu atau memilih hubungan dengan orang lain, and then it also could be meneruskan hubungan dengan kamu atau cut off hubungan dengan kamu karena dia ngerasa terpukul. Untuk Gemini laki-laki yang berdealing dengan seorang perempuan ini akan menentukan keputusan yang mungkin akan sedikit menyakitkan untuk kamu atau menjadi pukulan untuk kamu karena pilihan dia dan keputusan yang dia ambil. Udah pasti dia it's end when it's end gitu ya. Udah pasti dia nggak mau kembali. Udah pasti dia nggak mau kembali. Dan dia juga nggak bisa move on dari past memories dengan kamu. Dia masih akan selalu mengungkit dan mengingat lagi. Dan mungkin dia nggak nyadar kalau sebenarnya hubungan kalian bisa diperbaiki. Okay? Dia melihat itu sebagai suatu kegagalan atau ending dari hubungan. Okay? Mungkin juga beberapa di antara kamu ada rahasia dalam hubungan ini yang membuat dia harus menentukan pilihan. Ini gue ngeliat kayak yang tadi gue bilang love triangle ya. Another person yang harus dia decide mau pilih kamu atau orang lain. And it looks like they gonna choose another person. Gue lihat juga sepertinya komunikasi kalian itu lagi gak lancar ya. Mungkin dia ngeblok
ngeblok WhatsApp kamu, mungkin juga ganti nomor, something like that. Karena dia juga seperti dia tuh mau menghapus memori dengan kamu. Oke, dan itu adalah pilihan, keputusan yang akan diambil. Buat teman-teman Gemini yang habis break up ya, sepertinya it's time to clear the energy, it's time to release the past buat dia. Karena selama ini dia udah banyak menahan sakit, menghadapi pukulan-pukulan dalam hubungan bersama kamu, dan juga dia itu termasuk seperti masekes ya, yang rela untuk dianiaya gitu mungkin, dan udah banyak tersakiti, banyak luka yang akhirnya akan membuat dia menentukan keputusan untuk memilih apakah masih mau menghadapi itu atau dia mau surrender atau menyerah gitu ya, karena udah terlalu sakit. Beberapa di antara kamu ada yang berdiri dengan seseorang yang akan berpergian, akan pergi ke suatu tempat. Entah dia mau pergi ninggalin kamu karena faktor whatever ya, bisa saja karena kerjaan, karena dia lagi travel, karena dia mau mudik or something, atau karena dia mau minta putus. Depends, okay? Gue ngeliat bahwa dia pergi ke suatu tempat atau moving away. Dia akan menentukan keputusan, pilihan untuk menjalani hubungan ini atau mau give up. Kalau dia masih berusaha bertahan dalam hubungan ini, it's gonna hurts. Tapi kalau dia give up, dia harus clear up segala hal tentang kamu, seperti ganti nomor gitu ya. Karena keputusan dia ini ya, akan ada seseorang yang ngemis untuk minta balikan lagi. Bisa aja kamu yang ngarepin dia kembali, tapi dia udah memalingkan perhatiannya ke orang lain gitu ya. Could be. Dan akan terasa seperti gak ada imbal balik antara kamu dengan dia. Well, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk readingnya Gemini. Semoga resonate, dan jangan lupa komen, like, subscribe ke DM Tarot Indonesia, dan sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih banyak, salam hangat, bye-bye.